wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur kita lagi memuji tamat tapu mereka remang Allah Ta'ala. Ia jikarai ansara ki ati macinong tubuh masalewangang talaleo kisalibandra sakgena anne Allah niya jaga rapungan ritampa ka anne untuk aku siang anyumba mereka remang Allah Ta'ala. Salam papasalama saniasa mere jujunganta nabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan terbaik bagi kita, kafatan linnas basyira wa nazira. Ia nak bini suruh pinawang agiuk-giukna nani suruh turuki bati ojokna untuk anggap pakai selamatkan negara akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Anne Allah dia maki akumpul di tampak anne untuk anrayakan Allah kalau puanta ya reka Allah pemitanta sibula kisalona berjuang antahi hawa nafsuta meninggalkan makan dan minum bergaul suami istri di siang hari dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah wajib. Yang sama-sama kita pahami bahwa wajib itu ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan maka kita berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena dia berpuasa karena yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dia berpuasa dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan seluruh dosa-dosanya. Tetapi siapa yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, maka sesungguhnya dia telah berbuat maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, meninggalkan puasa satu hari, nanai ambokoi puasa ia sialla membawang tanpa ada uzur syar'i, maka dia tidak bisa menggantinya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Saya ulang hadir yang mulia anak-anak kita, nanai ambokoi puasa rumallanga sialla membawang tanpa ada uzur syar'i, maka dia tidak bisa menggantinya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun lamanya penuh, berturut-turut 1 tahun lamanya, tidak bisa mengganti dosanya meninggalkan 1 hari berpuasa. Yang kedua hadir yang mulia, tujuan dari puasa itu adalah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kata Sayyidina Ali, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin yang mulia, di bulan suci Ramadan kita senantiasa melatih diri kita untuk menegakkan salat malam, salat tarawih, membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah, menjaga lisan kita
dari berdusta, menggibah, menggunjing, menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Hati-hati hadirin yang mulia. Ada pesan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa, jai tawa puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Yang dia dapatkan hanya ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Siapa itu hadirin yang mulia? Apuasai, tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Apuasai, tetapi dia terus saja menggosip, menggibah, menggunjing, menceritakan aib saudaranya. Hati-hati hadirin yang mulia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ketika kita menggunjing, ketika kita menggibah, ketika kita bergosip, pahala kita serahkan kepada orang lain. Dan kata Nabi, habis pahala kita, maka dosa orang yang digosip akan pindah mengalir kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi hadirin yang mulia, bahwa di bulan suci Ramadan kita tadarus, kita salat tahajud, kita bersedekah. Dan di mimbar ini kami ingin sampaikan hadirin yang mulia, bahwa kalau kita ingin melihat orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan, punna ero ki ancini ki to anggap payai barakat rumallaga, jangan kita lihat di bulan suci Ramadan, tetapi kita lihat setelah Ramadan selesai. Di bulan suci Ramadan dia tadarrus, di bulan suci Ramadan dia bersedekah, di bulan suci Ramadan dia salat tahajud. Setelah Ramadan selesai, amalan-amalan yang tadi pun tetap dia laksanakan, tetap dia kerjakan. Apa saya pasatna lapun nene. Suatu waktu ada seorang nenek pernah berpesan hadirin yang mulia, apa nakana? Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat satu hari. Tiap lalu kiki bokoi ang ngajia sare batang, mana tasek reja ayat tasyallo. Apa kata Nabi? Membaca Al-Quran satu huruf pahalanya 10. Dan Nabi katakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru kita membaca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anne Allah si pemoporang, Allah pak jamat taingan, saling memaafkan, lepa kalepa mi, mana mamo na kileba, asibuangi mata poke, si tepa berang kalewang, masingan sungki kancing bajunta, na masing kite de barang manta, nampagikana ero ero kutulong. Tapi anne Allah masih tasungki adinta, masih lope nyawata untuk saling memaafkan dengan ikhlas, niat karena Allah Ta'ala. Tokamaya mi anne makna salanggape kesalamatkan rilino siagadang akhirat. Anne Allah niat toma taurannu nasaba asijini asik ibija pamanakana sallo na kanak kuki sallo na pakuring-kuringan berjabat tangan sambil tersenyum bahagia. Mingkanya tomo anne tahu Allah taurera atinna dingin-dingin pak maina amati jadi matana sedih diliputi kerinduan yang sangat mendalam. Ya bi antu ta omotera ngabenena ya rek omotera alborat nena punna acini mo tahu si kalabine rurung anjomai serimba-remba sitagala lima makana mi atinna kade atalasa inja menengku ya reka berat nengku ruru kamatum anjomai naruntu asal minanawa-nawa wadunna talasa siliporang anak-anak magukanga tenaya manggena ya reka amana pun acina mo anak-anak nirena dari manggena ya reka amana makana mi atinna kade atalas inja amakku ya reka manggeku narendring kamatoma anjomai namati mojin matana na orang dudu tau tuana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 amalan kata Nabi yang
amalkan, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Tentunya hadirin yang mulia, kalau kita ditanya satu-satu, mau tidak dimudahkan rezekinya, demi Allah kita semua akan menjawab, ya saya mau. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, apa kata Nabi? Istighfar satu kali menghapuskan dosa-dosa 70 tahun lamanya. Saya ulang hadirin yang mulia, apa kata Nabi? Istighfar satu kali menghapuskan dosa-dosa 70 tahun lamanya. Allahu Akbar. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin." Mohon ampunlah kalian kepada Allah, banyaklah beristighfar, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, memberikan kepadamu harta yang banyak, dan niscaya Allah akan memberikan kepadamu harta yang banyak. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Amalan yang kedua kata Nabi, yang kalau kita amalkan maka Allah akan mudahkan rezeki kita, adalah banyak berinfak, banyak bersedekah. Kata Nabi, carilah rezeki dengan bersedekah. Kata Nabi, demi Allah saya bersumpah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Karena tuan tahu hadirin yang mulia, sangat gigilina, nakana totoya, paru dongkona, kikir batanna, kabili kita rutedonga, puna yama malah sare-sare, pamati gigilina, mana dosa nanti asin na pasarea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah Allah sampaikan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga seluas langit dan bumi, arduhas samawati wa ard uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu hadirin yang mulia? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin yang mulia, hati-hati dengan harta kita. Papasanna ulamata, kata ulama kita, harta yang kita miliki seperti air yang mengalir di pipa. Kapan ditutup, Pak, maka dia akan mencari celah lain supaya bisa keluar. Begitu juga dengan harta kita. Kapan sudah saatnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, maka tunggulah, akan banyak sebab harta itu akan keluar. Harta yang kita miliki seperti baju yang kita pakai ini, kapan bisa jadi baju? Setelah kainnya dipotong-potong. Begitu juga dengan harta kita, lebap ini polong-polong, nanti sudah dipotong-potong, baru dia akan menjadi harta yang berberkah untuk kita. Hadirin yang mulia, sekali lagi hati-hati dengan harta kita. Pun nasirat ataupun dipasulu, nanti yang dipasulu ki, hati-hati, akan banyak sebab harta itu akan keluar. Ada satu kisah nyata, Pak. Ada satu pasutri, pasangan suami istri, kau sana kalau manjana, satu ketika makan dengan suaminya, makan dengan istrinya. Sementara makan, nyak mama tong ngatuk-ngatuk pakaiku, ketuk-ketuk pintu. Istrinya yang dengar, bangkit berdiri buka pintu. Ternyata seorang pengemis yang minta sepiring nasi. Kisah akan reta kodong, sekian hari saya tidak makan. Perempuan ini datangi suaminya yang sementara makan. Wahai suamiku, boleh tidak saya mengambil sepiring nasi? Untuk apa? Untuk pengemis yang ada di luar itu. Kata suaminya, tidak boleh. Suamiku hanya satu piring. Apa kata suaminya? Tidak boleh, hanya satu piring. Apa jawaban terakhir suaminya? Makanan itu lebih baik dilempar di tong sampah ketimbang dikasih itu pengemis. Menangis istrinya. Malam itu mereka bertengkar, saking hebatnya pertengkarannya, sampai-sampai malam itu mereka pisah.
cerai hanya gara-gara sepiring nasi. Hadirin yang mulia, dan ini kisah nyata. Apa yang terjadi? 4 tahun kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki yang jauh lebih gagah dan jauh lebih kaya dari suami pertamanya. Satu ketika makan lagi dengan suaminya yang kedua. Sementara makan, niat mau saya tahu ngantuk-ngantuk pakai bu, ketuk-ketuk pintu. Sang istri yang dengar bangkit berdiri buka pintu. Ternyata lagi-lagi yang muncul adalah seorang pengemis. Kasih kak nasi tak kedung, sekian hari saya tidak makan. Perempuan ini datangi suaminya yang sementara makan sambil menangis dan berkata, wahai suamiku, boleh tidak saya mengambil sepiring nasi? Untuk apa? Untuk pengemis yang ada di luar itu. Kata suaminya, kasih. Kalau perlu kasih lagi dana, kasih uang. Tapi saya mau tanya, kenapa Anda menangis? Hanya apa dong ngaruh? Diam, tidak dijawab. Wahai istriku, kenapa Anda menangis? Diam, tidak menjawab. Wahai istriku, sampai ceritakan kenapa Anda menangis. Kata istrinya, wahai suamiku, saya menangis. Karena pengemis yang ada di luar itu adalah mantan suami saya. Yang tadinya orang kaya, sekarang jadi pengemis. Suaminya yang kedua ini pegang tangan istrinya dan berkata, wahai istriku, kalau yang di luar itu adalah mantan suami kamu, sekarang saya tanya, tahukah kamu siapa saya? Saja. Tidak, saya tidak tahu Anda. Ketahuilah, saya adalah pengemis yang pernah datang 4 tahun yang lalu, yang meminta sepiring nasi kepada Anda. Dan hadirin yang mulia, ini kisah nyata. Ketika saya mendengar suamimu mencairkan kamu, saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya harta yang banyak dan izinkan saya menikahi perempuan itu. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan ini kisah nyata. Yang pertama, Pak, hadirin yang mulia, kalau ada orang yang datang ke rumah ruang jami amemponon nampak ini ketuanai, maka kita termasuk orang yang sudah berbuat zalim kepada tamu kita. Hati-hati. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, hadirin yang mulia, lihat, dengan mudahnya Allah membalikkan sebuah kondisi yang tadinya orang kaya jadi pengemis, pengemis jadi orang kaya, dan itu mudah bagi Allah. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah yang merubah malam ke siang, siang ke malam. Apalagi kalau hanya persoalan seperti itu. Hati-hati dengan harta kita. Harta yang kita miliki, hadirin yang mulia, saya ulang, seperti air yang mengalir di pipa. Kapan ditutup, maka dia akan mencari celah lain supaya bisa keluar. Begitu juga dengan harta kita. Kapan sudah saatnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, maka tunggulah akan banyak sebab harta itu akan keluar. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau kita katakan diri kita orang yang beriman, tidak dapat ruang orang yang beriman, hadirin yang mulia. Apa kata Nabi? Bukanlah orang yang kuat, orang yang mampu menjatuhkan lawannya dalam bergulat, tetapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah yang mampu menahan amarahnya ketika dia bisa marah. Itulah orang yang kuat. Berikutnya, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang mulia, memaafkan kesalahan orang lain. Mohon simak ibu-ibu, bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita? Kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulang, hadirin yang mulia, hari ini kita selesaikan. Pun apa dia bombetta, ruang tahu makin lalu tahu pakai si bombe. Sebentar, hadirin yang mulia, datangi rumahnya, minta maaf, peluk minta maaf. Ustaz, pun apa yang lihat mau kebatiban lagi nanti nama mempora. Simak hadirin yang mulia. Lebar mambati balana palapa mempur nanti nama mempora. Apa kata Nabi? Yang menanggung dosanya tinggal orang itu. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kalau kita ingin Allah
Allah suka memaafkan kesalahan kita, maka sukalah juga memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata salah satu sifat dari orang yang beriman adalah idfa billati hiya ahsan, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu lumrah, lazim, biasa. Yang hebat adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Sekali lagi, Al-Quran memerintahkan kepada kita, idfa billati hiya ahsan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat zalim kepada Anda. Yang ketiga, kata Nabi, amalan yang bisa memudahkan datangnya rezeki adalah menjaga waktu-waktu salat. Hadirin yang mulia, apa kata Nabi? Siapa yang menjaga waktu-waktu salatnya, salat tepat pada waktunya, dimudahkan rezekinya. Siapa yang mau dimudahkan rezekinya, jaga waktu-waktu salat, Pak. Karena tahu sampai ako na tetet talupi, asara na tetet lima pi, magharibi na tetet 7, isara lebasi pipilena. Subuhnya nanti jam 7 pagi. Ala bisa karena biasa. Siapa yang menjaga waktu-waktu salatnya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Hadirin yang mulia, pernah diberitakan ada seorang ibu-ibu banyak anaknya, jaya anaknya, tolong dalam puasa anaknya, semuanya jadi orang hebat, semuanya jadi orang hebat, tidak ada yang gagal. Yang kena tuan tahu Pak Ibu, bayangkan pun nak 5 anak na burane, saya paluka. Kiai Haji Sanusi Bajo pernah bercerita kepada saya, Pak. Kiai Haji Sanusi Bajo pernah bercerita kepada saya, bila mengatakan saya punya besan seorang ibu yang masih kuat, 10 ngapa anaknya, anaknya 14, 1 dokter, 2 doktor, 8 master, 3 sarjana. 1 dokter, 2 doktor, 8 master, 3 sarjana. Pak Kiai tanya sama besannya itu, aku tanya, ibu, apa resepnya? Mohon disimak ibu-ibu yang di belakang. Mohon disimak ibu. Pak Kiai Sanusi Bajo bertanya, ibu apa resepnya? Ibu ini menjawab, saya ulang, 1 dokter, 2 doktor, 8 master, 3 sarjana. Ibu apa resepnya? Biasanya Pak Kiai Sanusi Bajo menjawab, 2 Pak Kiai. Yang pertama, barangkali karena saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Mohon Pak, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat 1 malam. Yang kedua, kata ibu ini, barangkali Pak Kiai, karena di rumah saya tidak pernah kosong dengan anak yatim. Di rumah saya tidak pernah kosong dengan anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjaga waktu-waktu salat, maka itu salah satu amalan yang bisa membuat rezeki kita jadi mudah. Terakhir, hadirin yang mulia, adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa kata Nabi? Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggulah 2 kali lipat anaknya akan berbakti kepadanya. Siapa hadirin yang mulia, kata Nabi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggulah 2 kali lipat anaknya akan berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, nanai dora kari bangkena dari makna, tunggulah 2 kali lipat anaknya akan durhaka kepadanya. Apa kata Nabi? Nanai dora kari bangkena dari makna. Apa kata Nabi? Antu anak dora kaya di bangkena dari makna. Antama piga jaya di 10 jarunga, nampak kulit turun antama anak dorakai di surga. Naka napapasan na tu pandritata, amun itu jarum, amun itu singara ingka singara kanjoli. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang suka menyinggung perasaan kedua orang tuanya, bahkan pernah mengalirkan air mata kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Antama piga jaya di 10 jarunga, nampak kulit turun antama anak dorakai di surga. Sesuatu yang mustahil, hadirin yang mulia. Hari ini banyak
orang yang keluar mencari jimat. Hari ini banyak orang yang keluar mencari keramat. Dia tidak sadar di rumahnya Pak ada keramatnya keramat. Di rumahnya ada jimatnya jimat. Siapa itu? Doa kedua orang tua kita. Bahkan kata Nabi, doa ibu kepada anaknya, doa ibu kepada anaknya sama kedudukannya dengan doa Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi